Selamat siang para mahasiswa Komunitas Matematik kelas LA05. Tadi kita sudah bahas ini ya. Sudah ini juga ini apa tadi dengan rumus reduksi, kemudian kita terangkan juga dengan tanpa rumus reduksi dikali 2, dikali setengah di depannya. Ya. Boleh nggak kali min 2 tapi depannya kali min setengah sama juga ya. Oke. Jadi hasil akhirnya kalau kita teruskan akan sama. Nah, saya kasih latihan soal ya. Ada kerjaan di rumah. Latihan soalnya kerjakan dengan dua cara ya. Seperti tadi ya. Kalau tadi adalah sin, sekarang adalah cos. Kerjakan dengan dua cara. Berarti satu cara dengan reduksi, satu cara tanpa reduksi. Ya. Yaitu soalnya cuma satu aja, integral kosinus 3x kali cos x dx. Ya. Hanya itu aja. Dengan dua cara ya. Jadi cos 3x adalah 4 kurang 3 dari kan? 4 cos pangkat 3x dikurang 3 cos x. Dikali cos x. Jadi dalam cos semua. Nah, kemudian yang pangkat 3, 4-nya dikerjakan dengan rumus reduksi. Atau yang cara keduanya adalah dikali 2 di dalamnya, dikali setengah di depannya. Di depan integral. Ya. Di dalam integral kali 2, jadi 2 cos tambah cos. Ya. Sudut utama jumlah, sudut kedua selisih. Paham nggak? Halo. Yang pertama dengan rumus reduksi. Ya, rumus reduksi itu berlaku rumus integral cos ya, integral cos pangkat n x dx adalah 1/n kali cos pangkat n min 1 kali pasangannya apa? Sin x ditambah penyebutnya n, pembilangan 1 kurang dari penyebut, integral dari cos pangkat n min 1 min 2 sorry. Min 2 x dx. Yang kedua adalah cos 3x kali cos x dx dikali 2 di dalamnya, dalam integral, di depan dikali setengah. Ya kan? Pakai 2 cos cos. 2 cos cos, masih ingat? Cos tambah cos. Sudut utama jumlah, sudut kedua selisih. Ya. Bisa ya? Ini rumusnya yang soal ini. Oke. Kalau ada pertanyaan di sini tentang ini reduksi sudah tadi ya. Ini juga pakai reduksi dan juga tanpa reduksi. Nah, selanjutnya kita masuk integral pecah bagian. Pecah bagian atau disebut apa? Partial fraction. Partial fraction. Pecah bagian. Ya, partial sebagian. Kan integral pecah bagian. Ya. Partial fraction. Pecah bagian ya. Oke, ini bisa ya dikerjakan dengan dua cara. Memang hasilnya berbeda yang cara kedua, tapi kalau diteruskan jawabannya akan sama. Alright? Kalau sudah kita masuk, ini sudah catat ini, ya nanti juga dikirimkan. Nah, integral pecah bagian kita
kita mau masuk lanjutannya adalah integral pecah bagian. Jadi kalau misalnya ini 3x plus 5 per x min 3 kali x tambah 3. Nah, pecahnya berarti sini ada x kurang 3, ada x tambah 3. Ya, nak? Seperti halnya 5 per 6, 5 per 6 bisa dipecah menjadi 6 adalah 2 kali 3. Ya, nak? Jadi Anda misalnya 5 per 6 itu adalah penyebutnya bisa 2 sama 3, nak? 2, ya kan? Berarti ini apa sini? 1/2 sama 1/3, enggak? Ini kali silang nih. 3, 2, ini 2 ke 3, 6, ya kan? Jadi 3 tambah 2, 5. Penyebutnya dikalikan, ya kan? Nah, prinsip ini kita kerjakan dalam yang dinamakan pecahan itu pangkat X pada pembilang minimal 1 kurang dari penyebut, enggak? Minimal. Kalau ini X pangkat 1, ini X pangkat 0, enggak? Halo? Kalau ini X pangkat 1, ini X pangkat 0. Ini X pangkat 1, ini X pangkat 0. Koefisiennya ini A, ini B. Orang teknik pakai K0, K1. Nah, Anda tahu X pangkat 0 apa? 1. Sehingga ini tinggallah A per X min 3 ditambah B per X sama 3. Enggak? Jadi orang pakai begini. Ya, saya pakai AB. Orang teknik sudah senangnya K0, K1. Ya. Oke? Yang dinamakan pecahan pangkat X pada pembilang minimal 1 kurang dari penyebut. Penyebutnya pangkat 1 enggak sih? Maka kalau pembilangnya 1 kurang 1, 0 kan? Nah, kalau pangkat 2 gimana? Nah, itu. Kalau pangkat 2, saya sini pangkat 2 X kuadrat tambah sorry. Atau X kuadrat aja ya. Kalau X kuadrat sini apa? Pangkat 1 enggak sini? Halo? Kalau penyebutnya X kuadrat, maka sini X pangkat 1 enggak sih? Minimal 1 kurang dari penyebut. 2 kurang 1 kan 1. Ada koefisiennya tambah bilangan. Ada koefisiennya A, AX tambah bilangan B. Paham? Kalau pangkat 3 sama juga. Kalau ini pangkat 3 bagaimana? Berarti ada pangkat 2 kan? Ada koefisiennya. Kemudian ada pangkat 1 kan? Ada koefisiennya. Tambah bilangan. Sudah paham? Nah, kemudian ya dasarnya sudah tahu ya. Kalau ini dibagi, ini kalau Anda teruskan coba. AX per X kuadrat ditambah B per X kuadrat. Apa jadinya? Di sini X-nya dibagi X. Hingga A per X. Nah. Ditambah B per X kuadrat. Jelas? Jadi kalau AX tambah B per X kuadrat, ini kita bagi AX bagi X kuadrat. X ini hilang 1 enggak? Ini hilang, ini tinggal pangkat 1. Tinggal A per X. Artinya apa? Kalau dia pangkat 2, jadi ya, kalau dia pangkat 2, mulai dari pangkat 1 dan pangkat 2. Ya, mulai dari pangkat 1 dan pangkat 2. Jelas ya? Di datangnya dari sini gitu ya, dari sini. Nah, kemudian di atasnya kalau sekali bilangan, semua bilangan. Nah, ini contoh berikutnya. Coba kita lihat nih. Ini pangkat 3. Pasti ada pangkat 1, ada pangkat 2, ada pangkat 3 enggak? Ini berarti AX kuadrat bagi AX pangkat 3 kan A per X. Kalau ini sekali bilangan, semua bilangan.
Sama nggak? Kalau dikali dengan X pangkat 3, hasilnya ini nggak? Paham nggak maksudnya? Halo? Nah, iya ya. Ada satu lagi kabar ya. Nah, ini saya contohkan ini bentuk tunggal, single. Bagaimana plural atau jamak atau ya. Misal ini saya tidak tahu di atasnya ya, titik-titik per misalnya sini X min 3 pangkat 3. Ini 5 lah ganti ya. Oke. Hasilnya apa sini? Ada pangkat 3 kan? Berarti ada 3. X kurang 5 pangkat 1, X kurang 5 pangkat 2, X kurang 5 pangkat 3. Kalau sini adalah angka, misalnya ya, angka sini. Pokoknya ini pangkat 3. Pasti ini misalnya 2X pangkat 2 tambah 5X tambah 7. Misalnya ini karang-karang aja. Berarti sini apa? Kita selalu tanya, kalau ini adalah pangkat 1, di sini apa? A kali X pangkat 0 kan? X pangkat 0 tidak ditulis ya. X pangkat 0 ke 1. Sekali bilangan, semua bilangan. Oke? Nah, bagaimana keadaannya beda dengan ini? Kalau ini adalah X kuadrat plus 1 kurung pangkat 3, apa yang terjadi? Kan? Berarti ini X kuadrat plus 1 pangkat 1, X kuadrat plus 1 pangkat 2, X kuadrat plus 1 pangkat 3. Kemudian kita tanya, kalau ini pangkat untuk yang pangkat 1 gimana? Ini tadi sistemnya. Pecahan adalah pangkat pembilang minimal 1 kurang dari penyebut. Kalau ini X kuadrat, sini apa? AX. Ya, pangkat 1 kan? Ada koefisien A tambah bilangan. Benar enggak? Selalu kan bentuknya itu enggak ada 5X. Ada misalnya 5X tambah 3 gitu. 5X tambah 1. Lengkapnya seperti itu. Paham ya? Oke? Nah, sekali bentuknya sekian X tambah bilangan, semua sama. Jadi ini sekian X tambah bilangan, sekian X tambah bilangan. Setelah AB apa? C. CX tambah D. Setelah D apa? EX tambah F. Ini agak sulit ya. Dan ini banyak dipakai di transformasi Laplace. Saya beritahu Anda ya. Ini banyak dipakai pada Laplace transform. Bahasa Inggrisnya itu dibalik ya. Laplace transform. Oke? Banyak dipakai nanti. Saya beritahu Anda ya. Jadi ini dasar ini dipakai di integral pecah bagian, juga dipakai di Laplace transform. Ya. Jelas? Oke. Baik. Nah, sebelum Anda bekerja, ya, ini saya kasih soal contoh yang sederhana dulu. Integral X min 3 dx, atau dx ini di tengah-tengah boleh, per X kuadrat kurang 6X plus 8. Kadang-kadang soal ini menjebak. Mengapa menjebak? Ya, menjebaknya gini. Apakah turunan dari penyebut terkandung pada pembilang? Itu pertanyaan ini. Coba lihat. Berapa nih? Turunannya 2X kurang 6 sama 0. Betul enggak? Kurung kali dx. Ya enggak? Kemudian bisa faktorkan lagi, keluarkan 2. Tinggal 2 kali S min 3 dx. Adakah S min 3 kurang dx? Ada. Lalu ini ada, enggak perlu pakai pecah bagian. Langsung aja buat sini. Integral D penyebut per penyebut. Udah. Penyebutnya berapa? X kuadrat kurang 6X plus 8. Di sini X kuadrat kurang 6X plus 8. Tunggu dulu.
Ini sengaja DU per U. Oke. Turunan ini berapa? Kita udah cari di turunannya 2 kali X min 3 DX. Padahal yang ada di sini apa? Yang ada di sini adalah yang saya kuning ini. Itu enggak? X min 3. Berarti apa sini? Jadi kelipatan 2 enggak nih? Supaya 2 menjadi 1 dikalilah 1/2. Nah, ini yang kita pelajari sebelumnya kan. Sehingga ini hasilnya apa? Setengah kali integral DU per U apa rumusnya? Ln U. Ln harga mutlak U. Ln U. Tapi U-nya harga mutlak. Ya nak? Tambah C. Selesai. Tanpa menggunakan pecah bagian. Asal turunan D penyebutnya terkandung pada sekian DX pada pembilangnya. Sudah jelas? Jadi tes dulu begitu. Kalau tidak sama, ya udah terpaksalah pecah bagian. Nah, bisa nggak ini dengan pecah bagian? Bisa. Tapi jalannya tidak panjang. Ya, jelas ya? Paham nggak ya maksud saya nih? Ini yang jalan teringkasnya apabila turunan dari penyebut terkandung pada pembilangnya. Apakah kelipatannya ini 2 kali, berarti depannya kali setengah. Oke? Nah, ini bisa nggak diselesaikan dengan pecah bagian? Bisa. Sebentar lagi kita buktikan. Bisa. Jawabannya bisa disamakan? Bisa. Ya. Oke. Paham nggak maksudnya? Ada yang mau tanya? Halo. Oke. Ya, matematik tuh kadang-kadang ya itu fenomenanya bisa dipecahkan dengan ya sebenarnya problem solvingnya bisa dipecahkan dengan beberapa cara. Mungkin ada yang 1 cara aja, ada yang 2 cara, ada bahkan 3 cara, ada yang 4 cara, ya kan? Masih kan ada dulu integral limit dulu ya, limit x menuju 0 cos x pangkat 1/x kuadrat. Ada 4 cara kan? Dan trigonometri 2 cara, kemudian jalan lintas tambah 1 kurang 1 1 cara, dan jalan panjangnya masih kan A sama dengan soal, ln A sama dengan ln limit, limit ln. Jadi ada 4 cara. Ya. Oke, kalau sudah kita kerjakan soal ini, tetapi kita kerjakan dengan pecah bagian. Ya, lagi saya bilang untuk menghemat waktu kita tes dulu apakah turunan dari penyebutnya terkandung pada pembilang. Jika ya, maka tidak perlu kita pakai pecah bagian. Ya. Baik, itu ya. Jadi integral x min 3 dx per x kuadrat kurang 6x tambah 8. Dengan catatan penyebutnya bisa diuraikan ya. X min 3 dx per, ini bisa diuraikan. Berapa? Jumlahnya min 6, sekalinya plus 8. Min 4, min 2. Min 2, min 4. Ya kan? Boleh terbalik? Boleh. Nggak ada aturannya harus mana yang dulu. Ya. Boleh min 4, min 2, boleh. Nah, kemudian hilangkan integral, hilangkan dx. Jadi kita x min 3 per x min 2 kali x min 4 sama dengan, nah ini pecahannya jadi 2 kan. 1x min 2, 1x min 4. Terus pembilangnya apa? Ya kan ini x pangkat 1, jadi di atasnya x pangkat 0 ada koefisien A kali x pangkat 0. Enggak, x pangkat 0 enggak ditulis. Ini juga B kali x pangkat 0 per x min 4. X pangkat 0 tidak ditulis. Nah, cara penyelesaian ini ada berapa cara? Ada yang tahu? Nggak mencari A dan B-nya. Mencari A dan B-nya ada 3 cara. Cara pertama apa? 24 itu apa? Harga 0 fungsi. X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. X kurang 4 sama dengan 0, X sama dengan 4. Itu disebut harga 0 fungsi. Itu cara kedua. Cara pertama adalah dikali KPK. KPK kelipatan persekutuan kecil. Ya, ini dikali dengan KPK. KPK-nya penyebutnya sendiri. X kurang 2 kali X kurang 4 disebut kelipatan persekutuan kecil. Ya, KPK. Maka ini menjadi apa?
X min 3 per X min 2 kali X min 4 dikali KPK. X min 2 kali X min 4. Itu kan sama dengan, ini dalam panjangnya ya. Kalau mau jalan langsung ya boleh aja. X min 2 kali KPK-nya X min 2 kali X min 4 ditambah B per X min 4 dikali KPK-nya X min 2 kali X min 4. Nah, ini semuanya coret, itu enggak? Ini X min 2 coret, ini X min 4 coret, itu enggak? Maka tinggal apa? Ini tinggal pembilang saja. X min 3 sama dengan apa? Tinggallah A kali X min 4 ditambah B kali X min 2. Kalau mau cepatnya ini sebetulnya kali silang nih. Betul enggak? Pembilangnya sama dengan di sini, ini kali silang enggak nih? A kali X min 4, ini dia. Tambah B kali X min 2. Ya kan? Nah, baru dari sini bisa dua jalan. Cara pertama adalah cara identitas ini. Identitas. Artinya mengidentikan kiri dan kanan. Coba. Identitas X min 3 sama dengan dikalikan nih. A kali X, AX. Min 4 kali A kali min 4, 4A. B kali X, BX. B kali min 2, min 2B. Maka X min 3 sama dengan apa? AX sama BX kita gabung, enak. AX tambah BX kita gabung. Kemudian bilangannya kita gabung juga. Min 4A dengan min 2B. Sampai sini jelas? Kemudian yang AX tambah BX, X yang bisa keluarkan, difaktorkan. Sehingga X min 3 sama dengan min 3 ini tidak usah itu. A tambah B kali X ya. Ini kurungnya tidak usah dipakai. Jadi sini adalah A tambah B kurung kali X. Ya enggak? Kemudian yang apa ya? Bilangannya min 4A min 2B. Tambah min 2A min 4B. Oh, terbalik ya. 42 ya. Terbalik. Ini 4, ini 2. Ya enggak? Min 4A min 2B. Ya kan? Oke. A. Oke, sekarang sudah dapat gini, mengidentikan koefisien X sini ya. Saya singkat koef, tahu ya. Koefisien X sebelah kiri berapa? Berapa depannya ini? 1. Sama dengan sebelah kanan A plus B ya. Ini mengidentikan kiri dan kanan. Kemudian bilangan, bilangan. Bilangan sebelah kiri berapa? Min 3. Sebelah kanan apa? Min 4A, min 2B. Halo, jelas di sini? Ya. Kemudian dieliminasi dan substitusi. Ini yang disebut di matrik apa namanya? Ada yang tahu? Di matrik namanya SPL, sistem persamaan linear. Ya kan? Sistem persamaan linear. Ya. Nah, sayang saya tidak dikasih jawaban lain. Kan sekarang 2 SKS dipecah 2 dulu, gabung 4 SKS. Ya. Nah, ini kita siapa yang hilangkan B misalnya? Kalau B kita menghilangkan, B-nya dikali 2, ini kali 1 enggak? Makanya jadi apa? 2 sama dengan 2A tambah 2B. Ini kali 1, salin saja. Min 4A, min 2B. Supaya B-nya hilang, 2B dengan min B hilang, diapain? Ditambah atau dikurang? Ditambah. Ditambah ini jadi min 1, ditambah ini hasilnya min 2A. Nah, ya, A-nya adalah min 1 per min 2 atau setengah. Ya kan? Kemudian A tambah B adalah 1. Ini persamaan pertama ya. Sedangkan A sudah tahu
setengah. Kalau kita kurangi A-nya hilang, tinggallah B. B berapa? Setengah. Dikurangi. B-nya dah dapat lagi. Cara pertama. Cara identitas. Tadi kan? Nah, tadi kita sampai mana tadi? Yang ini. Nah, ini. Ini saya send lagi ya. Kalau mau cepatnya sebetulnya, kalau sudah ngerti, sebetulnya tidak perlu kali KPK ya. Maksudnya kalinya langsung ini kali ini hilang. Gitu, ya. Saya salin ya. Ya, cara kedua adalah menggunakan harga nol fungsi. Harga nol fungsi. Ya, harga nol fungsi. Nah, soalnya itu adalah tadi apa? X min 3 per X min 2 kali X min 4. Betul ya? Sama dengan A per X min 2 tambah B per X min 4. Dikali KPK, sama juga ya. KPK-nya X min 2 kali X min 4. Kalau Anda sudah ngerti, nggak usah pakai jalan panjang gitu. Ini kali ini penyebutnya hilang, betul nggak? Tinggallah X min 3. Ini, atau ini kali silang aja kalau 2 ya. Atau ini A kali X min 2 kan dicoret X min 2-nya. Tinggallah A kali X min 4. Sama gak kali silang nih. Nah, ini juga X min 4-nya coret, berarti B kali X. Ini sama kali silang sini. Tambah B kali X min 2. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Nah, baru sini kita ambil ini. Kalau ini diambil X kurang 2 sama dengan 0, X berapa? Plus 2. Kalau ini diambil sama 0, X kurang 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan 4. Nah, kita masukkan sini. Kita masukkan X sama dengan 2. Ada yang suka untuk X sama dengan 2, ya boleh aja. Nah, X-nya ganti 2. 2 kurang 3, A kali 2 kurang 4 ditambah B kali 2 kurang 2. 2 kurang 2 kan 0. Berarti ini jadi 0 semua. Nah, tinggallah 2 kurang 3 min 1. Ini 2 kurang 4 min 2A. Jadi berapa A? A adalah min 1 dibagi min 2. Hasilnya plus setengah. Begitu kan dimasukkan X berikutnya. X sama dengan 4 ini. Ini anak disebut harga nol fungsi. Kita masukkan 4 kurang 3 sama dengan A kali 4 kurang 4 ditambah B kali 4 kurang 2. 4 kurang 3, 1. Ini 0 ya. Berarti 0 ini hilang. Jadi 0 semuanya. Tinggal 4 kurang 2, 2B. Berapa B? 1 bagi 2. Udah. Sama kan? A min setengah, B plus setengah. Yang ketiga, jalan tol. Gimana? Yang ketiga, apa? Jalan lintas. Atau jalan tol ya lah. Jalan tol, jalan cepat, ya kan? Jalan tol, oke. Tadi kita tulis apa? X min 3 per X min 2 kali X min 4 sama dengan A per X min 2 ditambah B per X min 4. Nah, jalan tol itu gini. Kalau kita cari A, anggaplah B-nya 0. Paham mas ya? Halo, perhatikan. Saya nggak tahu dia sama aja jangan jalan lintas. Kalau mencari A, ini sebetulnya duplikat dari cara kedua sebetulnya. Anda lihat duplikasi ini, ya, mirip, ya. Cuma jadi kalau mencari A, B-nya dianggap 0. Berarti sama gak ini gini. Berarti B-nya 0, ya. Kalau dibalik kan ini kan A per X min 2 sama dengan X min 3 per X min 2 kali X min 4. Sama enggak? Halo? Ya. Nah, yang Anda coret mana? Kiri kanan. X min 2 enggak? Itu yang disebut harga fungsi. Jadi harga fungsinya berapa nih? Berarti X kurang 2 sama dengan 0. X sama dengan 2 enggak?
Maka A berarti apa? A-nya sama dengan berapa? A sama dengan, ini kan dicoret nih. Masukkan X-nya 2. Berarti kan X min 3 per X min 4. X-nya 2 dikurang 3 per 2 dikurang 4. Hasilnya apa? Min 1 per min 2. Atau salah ya. Min 1 per, ini 2, betul ya? Benar ya? 2 kurang 3 min 1, 2 kurang 4 min 2, setengah. Tadi baru jawab. Oh, A setengah, betul ya. Betul-betul. Setengah, benar ya? A-nya setengah. Nah, mencari B juga gitu. Anggap A-nya 0. Tapi ini bentuknya linear sama linear ya. Linear itu pangkat 1. Kalau ada pangkat 2, enggak berlaku ini. Ya. Jadi berarti ini kita anggap A-nya 0, berarti B per X min 4 sama dengan X min 3 per X min 2 kali X min 4. Itu udah asik dengan apa tuh? Tensi. Perhatikan. Anda susah matematik loh. Kalau bukan Kenji dia semua ya. Kalau Anda tidak betul kuasai, seolah Anda ditampar. Bukan saya nampar ya, Anda ditampar orang lain, bukan tampar benaran. Terpukul dengan keadaan susah matematik, kok tidak bisa buktikan. Susah matematik, kok tidak ngerti. Nah, itu kan dan tanda kutip memalukan. Nah itu, ya hati ya. Oke, ini yang kita cari apa nih? S-4-nya, berarti agana fungsinya apa sini? X kurang 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan 4. Ya. Maka berapa B? B adalah 4 dikurang 3 per 4 dikurang 2. Hasilnya 1 per 2. Hah? Yang minnya mana nih? Tadi hasilnya memang 2,5 ya? Oh, 2,5 ya? Oh iya betul. Betul kalau itu. Sayang. Ya, jadi setengah juga. Sekarang ada 3 cara kan? Cara pertama adalah cara identitas, mengidentikan kiri dan kanan, koefisiennya sama. Koefisien X kiri dan kanan. Kalau ada pangkat 2 juga koefisien X kuadrat kiri dan kanan harus sama. Koefisien X kiri dan kanan sama. Bilangan kiri sama dengan bilangan kanan sama. Ya. Setelah dapat, Anda salin lagi yang bentuk ini. Ya, Anda salin yang ini. Kemudian dikasih integral. Diberi integral kali dx. Ya, kita lihat ya. Jadi X min 3 per X min 2 X min 4 terus ini A per X min 2 B per X min 4. Ini diberi integral kali dx di atas atau di tengah. Integral ini kali atas dx, integral kali dx. Paham? Sehingga ini A-nya berapa tadi? Setengah. Dx per X min 2. B-nya, jadi A-nya ganti setengah, B juga setengah. Setengah dx per X min 4. Setengahnya boleh keluar? Boleh ya, setengah keluar. Integral D dari penyebut per penyebut. Coba turunannya berapa? X turunnya 1, 2 turunnya 0, kurung dx. 1 dx enggak? 1 kurang 0, 1 kali dx, 1 dx. Sama. Ya. Oke. Ini juga setengahnya boleh keluar. Terus ini D dari penyebut, D-4 per X-4. Nah, turunan dari penyebut D dari X-4 berapa? Ini 1 kurang 4, 0, kurung dx. 1 dx enggak? Halo? Sehingga ini hasilnya apa? Setengah integral du per u apa? Ln harga mutlak u. Tambah setengah integral du per u apa? Ln harga mutlak u. Terakhir tambah C karena tak tentu. Selesai.
ketiga-tiga. Jadi tadi mencari A dan B-nya 3 cara. Ya terakhir ya 1 cara. Oke ya. Jelas sampai sini? Oke. Kita tekan. Ternyata sama ini. Nah, ada pertanyaan di sini dulu. Ini question. Yang belakang. Halo. Tuh nulisnya terlalu dekat, matanya rusak tuh. Yang normal 30 cm. Anda begini lama-lama matanya tambah minusnya tambah tinggi. Ya. Coba nulisnya itu ya tegap. Ya. Oke. Nah, ini ada contohnya sedikit agak lainnya. Min Pak X tambah 7 per 2x kuadrat ditambah 3x kurang 2. DX-nya tengah-tengah. Nah, bagaimana kita menguraikan ini? Min Pak X tambah 7 kurung DX-nya boleh letak di atas pembilang. Ini kita uraikan jadi apa? Hati-hati. Ini ya di SMP dulu, zaman saya belum diajar langsung gitu, dikurung 22. Kemudian sebetulnya ada caranya, ya kan? Yang lebih pastinya gimana? Ini sama dengan apa? Anda lihat sini, ini kan, nah Anda lihat sini kan 2x kuadrat. Di sini 2x. 2x per 2. Kalau ini 7x kuadrat, 7x per 7. Itu lebih pasti ya. Bukan cara itu salah enggak, tapi membahayakan bagi yang ragu-ragu. Ya kan? Ya. Oke, ini pasti. Nah, kemudian jumlahnya berapa sini? Kalau Anda tulis ini, jumlahnya sama dengan apa? Plus 3. Hasil kalinya berapa? Ujung kali ujung. 2 kali min 2, min 4. Berapa kali berapa yang jumlahnya plus 3? Plus 3. Hasil kalinya min 4. 4 kali min 1, 4 ditambah min 1. Cocok nggak? Di jumlahnya diperiksa kebenarannya. 4 tambah min 1, 3 nggak? Berarti ini tambah 4 kurang 1. Yang habis bagi 2 yang mana? Nah, yang habis bagi 2 ini kan? Yang, ya kan? Yang warna hijau. Berarti ini yang dilakukan 2x tambah 4 dibagi 2. Kadang-kadang ini 6. 6 itu bisa 2 kali 3 kan? Yang satu habis bagi 2, yang satu habis bagi 3 misalnya gitu ya. Dikali 2x min 1. Sehingga hasilnya adalah 2x bagi 2x, 4 bagi 2, 2. Jadi hasilnya terurailah 2x min 1. Terbalik. Boleh terbalik? Boleh. Boleh ya. X tambah 2 dengan 2x min 1. Ya. Kalau Anda ngajar jangan langsung gitu ya. Membahayakan. Tapi guru SMP yang belakang ngajar tahun berapa dia? Tahun 84 nggak salah. Ada ponakan saya yang nanya, kok begini acaranya? Ya kalau gini kan pasti nih. Ya kan ini kan pasti. Tapi kalau yang itu kira-kira ya memang pas, betul. Tapi bahaya bagi yang ragu-ragu gitu ya. Baik. Kalau sudah ngerti ini, nah sekarang barulah kita hilangkan integral, hilangkan dx. Salin ya. Kita hilangkan integral, kita hilangkan apa? Integral dan dx ya. Jadi tinggal min 4x plus 7 per berapa tadi? X plus 2 dengan 2x min 1 ya. Nah, ini dipecah menjadi 2 pecahan. Yang satu X plus 2, yang satu 2x min 1. Nah, karena masing-masingnya X pangkat 1, pembilangnya apa?
Ya, sebetulnya A kali X pangkat 0. Karena X pangkat 0 1 nggak tulis. Ini B kali X pangkat 0. Ya nak? A kali X pangkat 0 tambah B. Ini B. Ini B kali X pangkat 0 juga. Nah, terserah Anda mau jalan di mana. Oke. Halo. Mau agak 0 fungsi. Ada 3 cara kan? Jangan 3 dibuat. Salah satu aja. Anda mau pakai cara apa? Cara kedua, baik. Itu yang normal ya, agak 0 fungsi. Berarti ini dikali dengan KPK. X plus 2 kali 2X min 1. Ini adalah kelipatan persekutuan kecil. Sehingga ini penyebut hilang nggak nih? Sekali tinggallah min 4X plus 7 sama dengan, kalau ini 2 enak ya kali silang aja nih. Betul nggak? Kali aja sini A kali 2X min 1 pasti itu deh. X min plus 2-nya coret, tinggallah A kali 2X min 1 kan. Tambah ini juga 2X min 1-nya coret, tinggallah B kali X plus 2. Betul nggak? Nah, kita silang nih B. Nah, agak 0 fungsi. Coba, kalau agak 0 fungsi ini, kalau ini X tambah 2 sama dengan 0, ya, X tambah 2 sama dengan 0, X berapa? Min 2. Kalau ini, 2X min 1 sama dengan 0, 2X adalah 1, X berapa? Setengah ya. Oke, kita masukkan. Pertama, masukkan X sama dengan berapa? Min 2. Masukkan X dengan min 2, min 4 kali min 2 tambah 7 sama dengan berapa? A kali 2 kali min 2 kurang 1 tambah B kali min 2 tambah 2. Ini hasilnya apa? 0 ya. Ini kan coret nih. Ini hasilnya 0. Ya enggak? Ya ya. Ini udah pakai warna lain ya. Ini min 2 ini kan 0, ini ada 0. Berarti hilang ya. Tinggal apa? Halo. Ini plus 8 tambah 7, ini berapa nih? 2 kali min 2 min 4 min 1 jadi min 5 ya. Ini min A. Berarti ini 15 sama dengan min 5A. Berapa A? A adalah 15 dibagi min 5. Berapa? Min 3. Terus X yang satu lagi berapa? Setengah. Masukkan. Kita masuk ke ini kotak ini ya. Yang kita masukin ke ini. Kita dari kali KPK tadi yang kotak hijau. Nah, hasilnya apa? Min 4 kali setengah plus 7 sama dengan A kali 2 kali setengah. Ya, 2 kali setengah kurang 1 tambah B kali setengah tambah 2. Hasilnya apa? Ini min 2 tambah 7. Ini berapa? A kali 1 kurang 1 tadi. Ini hasilnya 0, hilang. Tambah 2 setengah B. Ini 7 kurang 2 berapa? 5. 5 sama dengan 2 setengah B. Berapakah B? 5 dibagi 2 setengah berapa? 2. Jelas sampai sini? Halo? A-nya min 3, B-nya itu 2. Nah, baru kita salin yang ini. Yang tadi ini pecahannya. Yaitu min 4X plus 7 per X ditambah 2 dikali 2X min 1 sama dengan apa? A per X tambah 2 ditambah B per 2X min 1. Ini diintegralkan, dikurung kali DX atau DX-nya di tengah-tengah. Integral kali DX pada pembilang, integral kali DX. Ya kan? Makanya hasilnya A-nya berapa tadi? Min 3 ya. Min 3 DX per X tambah 2 tambah B-nya berapa tadi? Plus 2. Plus 2. 2 DX per 2X min 1. Nah, ini min 3-nya boleh keluar. Ya. Min 3 kita keluarkan. Integral D dari penyebut per penyebut. Berapa? Berapa tuh 6?
penyebutnya ini di pembilangnya 1 tambah 0 kurung kali dx. 1 dx enggak nih? Ya. Terus ini kebetulan turunan dari 2x-1 kan 2 dx. Jadi boleh langsung ini Anda tulis D dari 2x-1 per 2x-1. Atau mengeluarkan 2-nya juga boleh. So, di depannya nanti dikali ya setengah. Nah, turunan dari penyebutnya apa sini? 2 kali 1, 2 kurang 0 kurung dx. 2 dx enggak? Sama enggak ini? Tidak sama ya, enggak usah. Ini. Oke? Sama dengan min 3 integral du per u apa? Ln H mutlak u ditambah integral du per u apa? Ln u H mutlak u 2x min 1. Tak tentu tambah c. Selesai. Tapi bisa diteruskan? Bisa. Ini dipindah atau 3-nya dipindahkan, minnya tetap. Jadi min ln dalam kurung x plus 2 pangkat 3 enggak? Ya, ini. Nanti biasanya enggak log A kurang log B, log A per B. Ya, gitu bisa. Kalau esai udah sampai sini aja lah, jangan pusing-pusing. Ya kan? Tapi kalau pilihan ganda mabuk, harus cari sampai sama. Ya. Oke, dan kita lanjutkan yang penyebutnya pangkat 2. Bagaimana? Kalau penyebutnya pangkat 2, gimana? Kalau penyebutnya pangkat 2. Ya, kalau ini pangkat 1 sih ya, biasa aja ya. Oke, jadi ke pangkat 2 integral min 2x plus 7 kurung dx per x min 2 pangkat 2. Berarti hilangkan integralnya, tinggal apa? Min 2x plus 7 per x min 2 pangkat 2. Ini sama dengan, seingat yang tadi saya tunjukkan. Kalau pangkat 2, yang pertama pangkat 1, berikutnya pangkat 2. Kalau pangkat 3, tambah lagi. X min 2 kurung pangkat 3. Nah, selanjutnya kita tanya yang di pangkat 1-nya kuncinya. Juru kunci itu namanya. Kalau ini X pangkat 1, maka di atas apa? Ya, bilangan saja, yaitu A. Sekali A, sekali bilangan, semua bilangan AB. Kalau ada 3, ABC. Jelas ya? Dimas ngerti enggak? Dimas ngerti enggak? Kamu kok enggak konsen? Lagi sakit. Terus? Ini kan hampir sama yang tadi yang saya jelaskan konsepnya itu. Jadi kalau di pangkat 2, X kurang 2 pangkat 2, ini adalah X kurang 2 pangkat 1. Dimas, perhatikan. Ini X kurang 2 pangkat 2. Namun tadi ya. Memang ada pikiran lain. Ada masalah? Tidak ada. Kalau ini pangkat 1-nya, tanya. Kalau penyebutnya pangkat X pangkat 1, pembilangnya apa? Bilangan A. Sekali bilangan, semua bilangan. Udah? Kalau gitu, pakai cara pertama enggak bisa. Bisa juga sih. Dikali dengan KPK. KPK-nya adalah penyebutnya sendiri. Betul enggak? Ini adalah kelipatan persekutuan kecil. Kalau pecahan ini dikali KPK, tinggal apa? Penyebutnya hilang nggak? Tinggallah min 2x plus 7. Kemudian ini Anda bisa kasih hilang loh. Hati-hati ini nggak bisa kasih hilang. A per x min 2 kali ini dicoret 1 enggak? Ya kan? Nanti enggak maksudnya nih. Kalau nggak ngerti Anda bikin satu-satu dulu ya. Oke lah, mungkin kalau nggak ngerti ini kita khawatirkan nggak ngerti jadi kacau ya. Jadi ini min 2x plus 7 per x min 2 pangkat 2 dikali dengan KPK-nya x min 2 pangkat 2. Ini A
per X min 2 pangkat 1 dikali X min 2 pangkat 2. Ditambah B per X min 2 pangkat 2 dikali X min 2 pangkat 2. Nah, kita coret nih. Ini coret semua enggak? Nah, ini coret satu enggak nih? Ini coret semua. Itu enggak? Sehingga ini jadi apa? Min 2X plus 7 sama dengan apa? A kali X min 2 pangkat 1 tambah B. Udah. Terus kalau ini kita ambil yang pangkat 1 ya. Enggak 2 kan sama dasarnya. Ini kita ambil X kurang 2 sama dengan 0 apa? Harga 0 fungsinya X kurang 2 0, X sama dengan berapa? Masukkan sini. Kita masukkan X sama dengan 2. Oh ya, ini kita kurung kotak jauh. Jadi kalau X sama dengan 2, kita masukkan min 2 kali 2 tambah 7 adalah A kali 2 kurang 2 tambah B. Ini min 4 ya. Min 4 tambah 7. Ini 0 ya. Hilang. Tinggal B aja. Berapa B? B berapa? B sama dengan 3. Lantas A-nya gimana cara carinya? Hah? Enggak. Tidak juga. Kenapa anda ambil X sembarangan aja? Boleh. X yang berapa mau ambilnya? 0? Boleh. 1 boleh. 2. 100 boleh. Yang gede-gede, bilangan besar, mabuk sendiri hitungnya. Yang kecil aja, mau 1 boleh. Mau 2, 2 sudah. 3 ya boleh juga. Bebas. Yang paling gampang apa? 0. Yang paling gampang 0 dong. Nah, udah termasukkan ya. Jadi kita lihat ya. Mungkin saya salin lagi yang tadi supaya memudahkan. Tadi ini apa? Min 2X plus 7. Min 2X plus 7 sama dengan A kali X min 2 tambah B ya. Benar nggak itu? Oke. Ini yang kotak tadi ya. Kotak hijau. Nah. Jadi karena ada bebas. Anda boleh pilih X sembarang aja. 0 boleh, 1 boleh, 2 nggak boleh. Sudah pakai tadi kan. 2 kan sudah dipakai tadi. Min 2 boleh. Bebas ya. Jadi yang paling gampang 0 dulu. Coba 0. Berapa? Min 2 kali 0 tambah 7 adalah A kali 0 kurang 2. B sudah tahu dari berapa B? B nilainya 3. Isi B-nya 3. Udah. Ini 0 hilang. 3, 7. 7 adalah min 2A. Berapa A? 7 dibagi min 2. Oh ya, belum dikurangi ya. Makanya saya kaget ini bisa pecahan nih. Nggak mungkin ya. Jadi di sini adalah 7 dikurang 3. Jadi sini 4 enggak sini? Ini min 2A. Ya enggak? Berapa A? A adalah 4 dibagi min 2. Hasilnya min 2. Min 2 ya. Jelas? Nah, A-nya, B-nya 3, A-nya min 2. Sudah dapat? Ya, salin lagi yang pecahan tadi. Pecahan tadi apa tadi? Tadi pecahannya A, sorry. Min 2X plus 7 per X min 2 pangkat 2 sama dengan A. Ini pangkat 2 ya. A per X min 2 tambah B per X min 2 pangkat 2. Kurung nih. Integralkan kali dx, integral kali dx, integral kali dx. Udah, A-nya kita ganti, B-nya kita ganti. Coba. Jadi, integral dari min 2x plus 7 kurung dx, atau dx-nya di tengah-tengah boleh. X min 2 pangkat 2 sama dengan integral. A-nya berapa tadi? Min 2 dx per X min 2. Ya nak? B-nya berapa? 3 dx per X min 2 pangkat 2. Nah, min 2-nya sama 3 boleh keluar enggak? Bisa ya, keluarkan min 2 integral. Ini D dari penyebut per penyebut. Nah, berapa turunannya berapa nih? Ini turunan X turunan 1, 2 turunan 0, kurung dx. Hasilnya apa? 1 dx. Cocok nama dx. Nah, min 2 udah keluar.
Oke ya. Terus ini plus 3-nya. Ya, min 2 keluarkan. 3 juga keluarkan. Terus ini T dari penyebut, yang pangkat 2, D min 2 pangkat 1 per X min 2 pangkat 2. Enak. Berapa turunan ini? Ya, 1 kurang, ya, sama modelnya. 1 kurang 0 kurung kali dx. Sama. Oke. Terus ini sama dengan berapa? Min 2 ln harga mutlak S min 2 tambah 3. Enggak boleh, ini ada pangkat 2. Jadi kalau ini naik ke atas dia. Jadi apa? Integral X min 2 pangkat min 2 D dari X min 2. Ini kan bentuknya U pangkat N DU. Enak. Nah, ini hasilnya min 2 ln. Anda ngobrol, nanti nggak ditangkan. Nanti saya quiz nih. Nggak perhatikan. Kesempatan Anda belajar dengan baik. Ya. Nah, kapan lagi? Ya. Oke, ditambah 3 kali. Nah, ini rumus U pangkat N itu. U-nya. Jadi rumusnya apa? Seper N. N-nya sini min ya. Min 2 seper N plus 1 U. Ya, ini mukul siku boleh. U pangkat N plus 1. Agak udah ya. Tambah C, ya kan? Ya, hasilnya apa? Min 2 ln X min 2. Ini berapa nih? Min 1. Min 1. 1 bagi min 1. Min 1 kali 3. Min 3. Min 3 ya. Terus ini X min 2 pangkat min 1 kan? Kalau pangkat min 1 turun ke bawah apa? Nah. Jadi ini hasilnya X min 2. Min 3 per X min 2. Tambah C. Selesai. Pangkat min 1 turun ke bawah jadi U pangkat min 1 kan seper U. Jelas? Ya. Ya, ini contoh aplikasinya ke situ. Oke. Nah, baru integral tertentu. Jadi tak tentu ya. Masih tak tentu tambah C. Sebentar lagi kita masuk integral tertentu. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Nah, kalau integral tertentu masuk, kita bisa hitung luas area, luas daerah, luas area, volume benda putar, panjang kurva, luas permukaan benda putar. Iya, agak batas bawah dan batas atas. Ya, oke. Nah, kalau itu sudah selesai, nanti baru masuk ke infinite series. Jadi konvergen, divergen, ada waktu lagi diajarkan itu apa? Darren Maslaurin Taylor. Kalau cukup waktunya, dilihat. Kayaknya cukup karena Anda lebih cepat dari ini. Ya. Oke, ini yang lain kemana itu? Toilet ya. Baik, kita masuk integral tertentu sebentar lagi. Ada pertanyaan yang belakang? Halo? Saya nggak tahu Anda buka itu tuh apa ya? Apa perlu saya datang ke sana? Kalau tidak berhubungan dengan matematik, Anda belajarnya gimana sih? Saya tuh tidak pasang harus ya, tapi karena jurusan matematik itu yang mengapa saya pertahankan Anda tetap ya. Tadi saya mau digeser-geser, ternyata yang itu dikasih ke dosen lain, ya, ke Stat, Computer Science Statistik, trouble. Ya. Nah, saya pinginnya itu sebenarnya kedua jurusan ini pure matematik dan pure statistiknya punya basic yang kuat supaya Anda nanti betul-betul menguasai, bisa menurunkan ya, rumus. Ya.
Baik, sebentar lagi kita masuk dengan integral tertentu, maka setelah itu baru kita masuk ke kita bisa membuktikan mengapa luas lingkaran adalah PR. Mengapa keliling lingkaran adalah 2 PR? Pernah dibutin enggak di SMA? Enggak pernah. Pernah dibutin enggak luas lingkaran mengapa PR kuadrat? Enggak pernah juga. Sama nasibnya sama saya juga begitu. Nah, di perguruan tinggi karena Anda sudah belajar karena integral bentuknya adalah ya nanti sebenarnya kalau Anda belajar double integral lipat 2, lipat 3, ya 2 cacing, 3 cacing gitu, maka Anda lebih mudah ya, bisa dibuktiin juga semua. Jadi apa yang Anda belajar di kalkulus 1 nanti ketemu lagi Anda bisa menggunakan integral lipat 2 atau 2 cacing itu ya, dan triple integral ya, 3 cacing ya. Ya integralnya 3 kali diselesaikan tuh. Nah, nama masalah sih, mau 4 kali juga sama. Oke. Nah, saya masuk dengan integral tertentu ya. Belum belajar ini. Ya, integral tertentu. Ya. Nah, sebetulnya integral tertentu penyelesaiannya sama dengan integral tak tentu, hanya tambah C ada. Langsung diganti dengan harga batas. Boundary. Kalau dalam integral lipat 2, lipat 3. Ya. Kalau ini lipat 1 integralnya. Nah, ini batas 0,1, 0 ini artinya batas bawah, 1 ini batas atas. Letaknya di bawah ya batas bawah, di atas ya batas atas. Dari 2x kurang 5 pangkat 3 dx sama dengan apa? Ya. Nah, jadi kerjanya mirip dengan yang kita belajar sebelumnya, integral tak tentu. Ini U ya, U-nya 2x kurang 5 pangkat N-nya 3. Ini sengaja nih, dx jadi du. Nah, sekarang kita cari sini. du-nya itu berapa? 2 kali 1 kurang 0, ya enggak? Jadi sama dengan 2 dx, ya enggak? 2 kali 1 kurang, ini artinya 2 dikali x1, 5 turunnya 0. Kali dx, ya kan? Oke, ternyata nih hasilnya ini adalah 2 dx. Yang ada sini dx saja. Berarti terjadi kelipatan 2. Supaya 2 jadi 1, di depannya dikalilah 1/2. Nah, sama dengan setengah kali. Nah, U pangkat N du, apa rumusnya? 1/n plus 1. U-nya 2x kurang 5 pangkat N plus 1. Agak batas 0,1. Batas bawah 0, batas atas 1. Jelas ini ya, ini kali. Sehingga ini hasilnya 1/4 kali 1/2, 1/8 dari 2x kurang 5 pangkat 4. Agak batasnya berapa? 0,1. Nah, kita masukkan 1/8. Yang kita ganti itu ini ya. 1/8 ini biar di depannya. Jadi ini X-nya kita ganti berapa? 2 kali batas atas 1. 2 kali 1 dikurang 5 kurung pangkat 4 dikurang 2 kali batas bawahnya 0 dikurang 5 kurung pangkat 4. Gitu ya. Hasilnya berapa? 1/8. 2 kali 1, 2. 2 kurang 3, min 3 pangkat 4. Dikurang 2 kali 0, 0. 0 kurang 5, min 5 pangkat 4. Gitu ya. Oke, ke sini. Sama dengan 1/8 dari apa? Ya, kena min pangkat genap plus, jadi ini 81. Ini hasilnya 625 ya. 625 kan pangkat 4. Jadi hasilnya adalah negatif berapa nih? Ini 4. 12 kurang 4.
Jam 1 hingga 5 ya. Betul ya? Hah? Ya kan jam 1 tadi kan? 12, 11 ya. 12 kurang, nah, bagi 8 berapa hasilnya? Min 68 ya. Jelas, ini contoh yang sederhana aja. Nah, kita contoh lagi yang trigonometri sebentar lagi ya. Trigono gimana? Sama ya. Oke. Nah, kita masuk yang kedua. Dua aja lah contohnya. Integral 0 pi, pi radian ya. 0 radian, pi radian dari sin x dx adalah apa? Integral sin apa? Salah. Ada sering salah itu. Coba tes. Tunan cos min sin. Min kayak min plus sin. Susah enggak? Integral sin min cos. Karena tunan cos min sin. Min kayak min plus sin. Cocok kan? Agak batas 0 pi. Nah, masukkan min dari cos x. Nah, berarti kosinus dari batas atas pi ya. Kosinus dari batas atas pi dikurang kosinus dari batas bawah 0. Hasilnya apa? Cos pi berapa? Min 1, cos 0, 1. Hasilnya min dari min 1 tambah min 1, min 2. Hasilnya, hati-hati ini sederhana tapi bisa keliru. Bisa keliru ya. Ya nak, cos pi min 1, min cos 0, 1. Min 1 ya. Min 1 tambah min 1, min 2. Dikali min depannya menjadi plus 2. Oke ya. Ya. Jadi kalau ada koefisien itu maksudnya di apanya? Kalau ada koefisien itu dikeluarin dulu. Iyalah. Bahayanya Anda mungkin min cos dikurang min cos nanti lupa minnya, itu dia bahayanya. Oke ya. Jadi integral tertentu ini baik aljabar, fungsi aljabar maupun fungsi trigonometri. Ini selalu berpasang terus, jalan berdua, kemana-mana berdua. Oke, baik. Kita masuk dengan aplikasi integral sekarang. Applied of integral. Ya. Ya, kita masuk dengan aplikasi integral. Ya, salah satunya pertama adalah luas daerah atau area ya. Luas daerah atau area di bawah suatu kurva ya. Di bawah suatu kurva. Oke. Kalau bagi dua ya. Jadi kalau kita gambarkan sini, ini ada kurvanya, kasih warna lain. Nah, misalnya. Ini sumbu X, sumbu Y, ini A batasnya, ini ada B. Ini Y adalah fungsi X. Sorry. Fungsi X. Nah, berapa luas di bawah kurva ini? Yang di warna kuning, ya kan? Di bawah kurva itu berapa luasnya? Nah, mengapa Anda belajar gini? Karena di alam semesta ini tidak semua benda itu beraturan. Seperti Anda belajar di mungkin dari SD sudah mulai, SMP, SMA. Bagaimana menghitung volume batu? Dia pakai gelas beraturan.
Ya kasih ketinggian air sudah tertentu, volumenya sekian. Kemudian ya celup batu gitu kan. Celup batu, airnya naik kan. Berapa kenaikannya? Nah, itulah volume batu itu. Betul enggak? Itu satu metode yang secara alamiah, ya kan? Tanpa hitungan. Ya, hitungannya yang garis apa gelas beraturan gitu kan. Gelas yang maksudnya gelas yang ada skalanya, ada ya gelas gelas ukur. Oke ya, itu salah satunya. Nah, ini bagaimana Anda menghitung luas bentuknya yang warna garisnya biru lengkung, batasnya A dan B, kemudian di bawah itu saya kasih warna kuning. Berapa luas kuning itu? Ya, nanti kita tanya lagi dari mana rumus itu. Nggak bisa jauh dari buku ini aja, ya, ya. Jadi ini yang batasnya X ya. Ini artinya ini tadi hijau ya. Ini X sama ini artinya X sama dengan A, ini X sama dengan B jadi kan. Nah, berarti ini terhadap apa nih? Kita hitungnya terhadap sumbu X ya. Terhadap sumbu X. Ada lagi terhadap sumbu Y, kan? Berapa luasnya nih? L sama dengan integral batasnya AB. Ya, nah, batasnya ini kan A sampai B. Fungsi X dx atau Y dx. Y dx atau fungsi X dx. Sama ya? Y dx. Y ya bagus sih. Coba Y aja. Y dx. Nah, inilah dari mana rumus ini? Sebentar kita buktikan. Yang berikutnya, coba lagi. Ini kita hitung terhadap sumbu Y sekarang. Bagaimana kalau kita hitung terhadap sumbu Y? Ini ada suatu kurva. Kurvanya ambil warna ini. Ada kurva sini. Ya, ini ada kurvanya. Y sama dengan fungsi X. Nah, ini ada batasannya. Kita kasih warna hijau. Ini ada batasnya. Apa batasnya di sini? Sini sumbu Y ya. Ini sumbu X. Ini Y sama dengan P. Batas bawah. Y sama dengan Q. Batas atas. Atau ada yang tulis Y1, Y2. Nah, berapakah luas ini? Yang kuning ini berarti ini yang saya ini pelajaran sama kanak-kanak nih. Ya kan? Batuan teman kanak-kanak Anda kan dikasih warna kuning. Oh, nomor Ya, terbalik betul. Oke. Ini 0. Nah, ini terhadap sumbu Y ya. Terhadap sumbu singkatnya sumbu Y. Maka berapa luasnya? Integral batasnya P sampai Q. Enak. Y1 sampai Y2. Terus ini terbalik memang X dy. Ya. Dapat rumusnya ini. Sekarang saya ambil yang ini, terhadap sumbu X. Ini dari mana nih? Dari sononya. Dari situnya, dari sononya. Itu bukan jawaban. Ya. Anda masih ingat nggak? Saya nggak tahu di SMA Anda dibutin nggak? Nggak butin ya? Hmm? Tergantung gurunya. Ya. Oke, kita bisa buktikan, ya. Kita bisa buktikan. Kita buat lengkung ya. Ini dulu. Sumbu B, ini adalah sumbu X. Misalnya lengkungnya gini.
Dikasih warna yang lain tadi. Misalnya ini. Lengkung. Nah, ya. Ini batasnya ini adalah dari A, ini X sama dengan A. Yang ini X sama dengan B. Terus diambillah bagian terkecil. Kalau sangat kecil sekali, tidak kelihatan mata ya. Makanya ya agak besar sedikit gini. Enak. Kita ambil. Nah, yang lain ini. Ini saya kasih warna hijau. Oh, salah. Salah warnanya. Apa? Ini. Ini kita jadikan seperti 4 segi panjang. Rayman. Nah, kalau Rayman itu kotak-kotak banyak. Nah, ini satu aja. Ini bagian kecil. Jadi kalau saya contohkan nih, ruangan ini adalah bagian kecil dari kampus Anggrek. Kalau saya integrasikan, jadilah volume kampus Anggrek. Bisa nangkap maksudnya? Jadi bagian kecil ini yang mewakili, itu istilahnya. Mewakili. Yang kecil menjadi yang utuh. Nah, itu maksudnya. Nah, kalau ini saya namakan integralnya, ini ada titik A, B, C, D. A, B, C, D. Ini siku-siku semua ya. Ini. Yang ini saya namakan delta X. Dan bagian kecil ini adalah delta Y. Itu enggak? Vertikalnya delta Y, horizontalnya delta X. Nah, ini saya kasih nama P. Ini yang sini namanya Q. Nah, sekarang main luas bentuknya ya. Oke. Kita katakan sini. Luas segi 4. 4 segi panjang. Segi 4 tuh bisa bukan 4 segi panjang ya. 4 segi panjang. Kasih siku-siku sudut nih. 4 segi panjang dari yang kecil itu apa? Aki CD. Itu enggak? Itu kecil dari luas apa? ABCD. ABCD ini yang kita mau cari kan. Dan ini kecil dari 4 segi panjang, luas 4 segi panjang yang besar. PBCD, betul enggak? Paham maksudnya itu? Oke. ABCD itu yang nah. Nih. Semua. Nah, sampai sini nih. Oke ya. Nah, sekarang luas ya, luas dari ini apa? Oh ya, ini titik A-nya kita namakan X, Y ya. Ini adalah X, Y. Berarti ini Y nak nih. Ya. Ini Y. Oh, ini delta X ini. Ini delta X. Berarti luas ini adalah Y kali delta X enggak? Y dikali delta X. Sedangkan yang ABCD ini adalah delta luasnya. Betul enggak? Ini kita mau cari delta luasnya. Terus ini Y tadi. Y kalau dari B sampai ini berapa nih? B sampai bawah ini adalah Y ditambah delta Y. Berarti Y ditambah delta Y kurung kali delta X. Itu enggak? Kan ini ya, C atau C ini kan Y. Tambah B delta Y. Ditambah ya. Oke. Kalau ini saya bagi dengan delta X, apa yang terjadi? Ini menjadi Y, ini menjadi delta L, delta luas per delta X. Ini menjadi apa? Dibagi delta X tinggal Y plus delta Y. Gitu ya. Nah, pada saat delta X ya, delta X menuju 0, pasti delta Y juga menuju 0 enggak? Ini bergerak nih. Kalau B ini
B ini ada data X-nya sama data Y-nya. Begitu saya geser B-nya menuju A, berimpit dengan A, apa yang terjadi? Data X menjadi 0, data X juga menjadi ini. Ini artinya kan artinya data X-nya menjadi 0, ini juga data Y-nya juga menjadi 0. Ya enggak? Oke ya. Maka di sini kita buat di sini limit. Ya, limit data X menuju 0 dari Y lebih kecil dari limit data X menuju 0 dari data luas per data X lebih kecil dari limit data X menuju 0 dari Y ditambah data Y. Nah, pada saat data X menuju 0, ini kan sama dengan 0 data X. Ya, berarti ini hilang nggak? Oh, jangan coret ini. Warna hijau. Berarti ini hilang nggak nih? Ya, maka tinggal apa? Oh, karena ini bukan X, data X menuju 0 kan fungsi X. Ini Y, konstan. Konstan nggak? Berarti Y-nya konstan. Nah, ini Y-nya juga konstan. Data X, Y-nya 0. Inilah yang pernah saya jelaskan waktu diferensial. Masih ingat nggak? Saya ingatkan kembali. Waktu saya terangkan diferensial, masih ingat nggak? Y aksen atau dy per dx adalah limit dari data X menuju 0 dari data Y per data X. Yang sama dengan apa? Ini yang lama. Ini yang lama ya. Yang barunya ini limit H menuju 0, fungsi X plus H kurang fungsi X per H. Enak? Yang lama tuh ini. Justru yang lama itu yang menentukan. Coba lihat nama ini. Ini apa nih? Y. Ini apa nih? Kalau saya ganti ini D, saya ganti ini ya. D luas per dx, hasilnya apa nih? Limit data X menuju 0 dari data luas per data X enggak? Kalau Y saya ganti L, luas. Atau ini, D volume per dx adalah limit dari data X menuju 0 dari delta volume per data X. Jelas ini? Berarti yang ini sama dengan apa? Ya, sama dengan apa? D luas per dx. Kita tulis ini. Mana tadi deh? Kita gantinya. Kita ganti dengan ini adalah D luas per dx. Nah, sekarang pengertiannya lagi. Saya terangkan. Kalau X terletak antara 2 dan 2, ada nggak X antara 2 dan 2? Nggak ada. Berarti X itu sama dengan berapa? 2. Nah. Kalau X terletak antara 2 dan 2, berarti X itu sama dengan 2 nggak? Nah, kalau ini artinya sama nggak nih? Kalau D luas per dx antara Y dan Y, berarti apa tuh? Berarti D luas per dx sama dengan Y nggak? Ya, kali silang. Maka jadinya D luas per dx sama dengan Y. Dikali silang, maka D luas adalah Y dx. Kemudian kita kasih integral batasnya AB. Jadi D luas adalah integral AB Y dx. Nah, integral D luas nggak? Sama dengan integral AB dari Y dx. Seperti enggak yang tadi? Bahwa mengapa luas ini terhadap sumbu X ya? Terhadap sumbu X. Ini terhadap sumbu X ya. Terhadap sumbu X. Ini buktinya. Ya, semua rumus bisa dibuktikan. Paham maksudnya? Yang nama rumus, dalil dapat dibuktikan. Yang tidak dapat dibuktikan apa? Namanya aksioma. Ya, aksioma tidak dapat dibuktikan. Maksudnya tidak perlu dibuktikan sesuatu yang sudah nyata. Suatu garis lurus minimal ditentukan oleh 2 titik. Nah, itu disebut aksioma. Jadi aksioma tidak perlu dibuktikan. Tetapi dalil, rumus bisa kita buktikan.
analisis real adalah mata kuliah yang agak sulit ya. Karenanya ya namanya analisis real, tapi masalahnya abstrak. Ya antara 4 atau 5 klientek. Ya, satu lagi aljabar abstrak atau aljabar modern sekarang sih nama. Aljabar abstrak atau struktur aljabar namanya. Ya, itu juga itu yang masuk matematik murni. Ya. Oke. Jadi Anda lihat nih buktinya jelas ya. Ini juga berlaku untuk volume nanti. Ya, limit. Jadi yang bentuk ini yang tadi saya terangkan ke Anda itu ini mana tadi? Ini. Jadi ini berlaku juga untuk yang volume ya. Ini adalah luas. Ini adalah volume. Ya. Baik, sampai sini cukup jelas? Ya. Jadi kita sudah buktikan. Nah, kita lanjutkan sekarang. Tadi satu kurva, di bawah satu kurva. Bagaimana luas daerah atau area antara dua kurva yang berpotongan? Nah. Ya, betul. Itu betul caranya. Jadi ini adalah luas daerah atau area antara dua kurva yang berpotongan. Antara dua, kalau bahasa Indonesia ini duanya boleh tulis angka ya. Dua. Ini matematik singkat aja. Dua kurva yang berpotongan. Nah, gimana nih? Jadi kalau ya, kalau saya gambarkan gini, ini Y1, ini Y2, di batasnya A, X dengan A, ini X dengan B. Nah, kitanya luas antara dua kurva yang berpotongnya warna kuning. Gimana nih? Halo? Nah, ya Anda tahu rumusnya pasti ya, tapi jadi ini sama ini ya, ini satu lagi. Juga. Nah, yang ini kurva yang atas, ini kurva yang bawah. Ini Y1, ini Y2. Ya kan? Yang Anda tulis itu kan apa? Luas di bawah kurva Y1. Ini kan? Ya. Ini yang ini. Sampai sini ya. Saya kasih batas kuning ini. Ini juga sampai. Nah, berarti yang luas apa? Luas antara dua kurva ini berarti luas patron yang pertama ini kurang yang kedua. Nah? Kalau main patron ya. Benar nggak? Gunting-gunting ditempel gitu kan? Ditempel. Ini yang irisannya istilahnya kan? Yang tinggal ya. Ya. Luas yang ini berapa? Dari Y1 ini adalah integral batasnya AB, fungsinya Y1 dx. Kalau ini luasnya berapa nih? Integral AB Y2 dx. Itu enggak? Nah, yang kuning kita dapat ini kan patron pertama dikurang patron kedua enggak? Nah, berarti sini sekali lagi ini terhadap sumbu X juga ya. Terhadap sumbu X, maka luas patronnya adalah luas yang pertama adalah integral AB Y1 dx dikurang patron kedua batasnya AB Y2 dx, ya kan?
Y2DX. Maka ini bisa kita gabung karena sama batasnya, boleh kita gabung AB Y1 kurang Y2 kurung DX. Itu dapatnya. Sebetulnya aslinya ini ya, patron pertama dikurang patron kedua. Sudah jelas maksudnya? Ya, ini kita dapat ini rumus yang kita pakai, ya kan? Untuk yang antara dua upaya potongan terhadap sumbu X. Bagaimana terhadap sumbu Y? Oh ya, tadi ini ada lupa saya. Tadi mana ini nih? Ini harus diubah ya. Apa nih? Ini harus diubah bahwa X-nya sama dengan apa? X-nya adalah fungsi Y. Benar? Artinya inverse. Inverse dari fungsi X. Ya kan? Jadi harus diubah ya. Jadi lupa tadi. Oke. Sekarang ini tadi dua kurvanya terhadap sumbu X. Bagaimana kalau sumbu Y? Nah, kita gambarkan. Misalkan yang sama tadi juga bisa. Ini di dua kurva yang berpotongan. Ini terhadap sumbu Y. Ya, terhadap sumbu Y. Jadi ini patronnya. Ini Y sama dengan P, ini Y sama dengan Q. Ya, ini tadi Y1-nya tetap ini Y2. Nah, Y1 ini harus kita ubah menjadi X1. Y2 harus kita ubah jadi X2. Berarti ini yang luarnya X2 ya. Jadi kalau kita gambarkan, ini gitu. Saya panjang gini, sedikit. Ini juga saya gambar juga sama patronnya. Nah, yang Y1 tuh ini kan, yang ini menjadi E1 enggak sih? Yang ini menjadi apa? X2 ya. Kurang bagus. Ini X2. Ini X1-nya di luar data. Oke. Kan patronnya gini enggak? Nah, ini integral PQ X1 DY. Itu enggak? Ya kan? Nah, ini integral PQ batasnya X2 DY. Nah, luas yang ini apa nih? Luas yang masuk sini, ini. Luas yang kuning ini adalah patron yang kedua dikurang patron pertama enggak? Ya kan? Sehingga jadinya apa? Ini terhadap sumbu Y. Maka luasnya adalah patron yang gede, ini yang besar adalah integral PQ X2 DY dikurang patron yang kecil adalah integral PQ X1 DY. Karena batasnya sama boleh digabung PQ X2 kurang X1 DY. Jadi rumusnya kita lihat apa? Perhatikan yang terjauh. Lihatnya dari sini ya. Lihatnya itu dari kiri ke kanan. Dari mata kita lihat tuh. Paham maksudnya? Dari ke sana. Ya. Dari kiri ke kanan. Jadi seolah X2 itu di atas. Tenang. Kalau saya memandang ini atas, itu atas, ini bawah. Yang terjauh itu adalah atas, yang lebih dekat ke bawah. Berarti yang terjauh X2, yang terdekat X1. Ya kan? Paham ya? Jadi yang dari patron tahu ya. Logiknya gitu sebetulnya. Oke. Ya, X2 ke 1DY. Nah, kita masuk contoh soal. Jam berapa? Oh, hampir. Astaga. Absen belum. Ya. Anda ingatkan saya nggak kalau biasa ngajar agak asik lupa waktu. Saya lihat nih. Sudah kurang 5 menit.
16. Kalau Anda absennya semua lengkap, nggak perlu lagi saya itu. Nah, itu lupa lagi. Radit Dimas. Tuh, masih ada banyak tuh. Jenis Palitsina ada, Sana Grace ada. Terus Marco, enggak Marco, aduh Marco. Deverian Tiadi. Kensi, aduh. Lupa lagi. Raven Tio. Barbara Stefani ada. Dian. Ini penyakitnya. Salah. Kemudian William Sutanto. Elvan. Glenn Putra. Glenn. Hah? Masuk. Oh, udah. Ryan. Roman. Aduh. Lupa terus. Jadi 2 yang hadir ya. Senior. Oke. Oh ya, bagi yang P2M itu belum pasti. Besok saya dapat berita tempat dari Bu Justin dari Suwali. Katanya ada kunjungan dari SMA rencananya, tapi belum pasti ya. Seandainya ada apa, nanti saya kasih berita di WA Group ya. Oke. Tidak. Ya. Ya.